Oke, alhamdulillah kita sekarang dalam perjalanan menuju kota Mekah. Tadi kita sudah berhenti di Zulhulaifah namanya, atau Bir Ali ya. Kalau sekarang namanya Bir Ali, kalau dulu namanya tuh Zulhulaifah, untuk mengambil mikot atau menggunakan baju ihram berniat untuk umroh. Nah, tapi ada kisah yang menarik. Jadi Nabi Muhammad tuh pertama kali umroh itu kan di tahun 6 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah itu habis perang Khandaq. 6 Hijriah. Khandaq itu tahun 5 Hijriah. Nah, ini bermula dari Rasulullah itu bermimpi. Mimpi kalau Rasulullah itu masuk ke kota Mekah. Nah, tentu orang-orang Muhajirin mereka menanti-nantikan mereka itu masuk ke kota Mekah. Senang. Ya, karena udah lama tidak ada ke kota Mekah itu. Selama ini mereka kan sering perang antara Mekah sama Madinah. Nah, karena Rasulullah mimpi seperti itu, maka mereka senang dan menyambut rencana Rasulullah itu untuk umroh. Nah, akhirnya Rasulullah menyiapkan pasukan, bukan pasukan sih, menyiapkan pasukan muslimin, Muhajirin maupun Ansor untuk berangkat ke kota Mekah. Nah, adalah nanti sekitar 1.400 orang yang berangkat. Lumayan banyak. Ya, banyak, 1.400. Itu jumlah yang banyak ya, yang pernah dibawa sama Rasulullah keluar. Sebelumnya tuh palingan cuman ya perang Uhud 1.000 ya. Karena habis mimpi itu. Ya, habis mimpi. Jadi Rasulullah menganggap itulah perintah Allah. Udah, berarti umroh berangkat. Nah, mereka waktu itu belum ada mobil. Nah, kita nih pakai mobil nih, pakai bus. Pakai bus nih perjalanannya kalau kata orang yang sudah pernah di sini kan berapa jam? 4 ya, 4 sampai 5 jam. 4 sampai 6 jam nih mobil itu. Bisa tidur di mobil. Iya, santai, bisa tidur gitu. Kalau Rasulullah dulu pakai onta. Ya, turun semua nih. Ya, ini mungkin bisa dilihatkan situ tuh. Coba lihatin. Nih, suasana jalannya. Lihat ya. Tuh. Jalannya seperti ini, bukan jalan aspal. Ya, batu-batu, bukit-bukit seperti itu. Nah, bukitnya tuh bukan bukit batu ya, bukan bukit kayak di Indonesia ya, bukit batu. Jadi sakit ya kalau kena itu kan. Bukit teletabis. Bukit teletabis. Nah, jadi Rasulullah jalan lah dari Madinah sampai nanti ke tempat kita berhenti tadi, yaitu Bir Ali ya. Ya, namanya Zulhulaifah kalau dulu. Oh, dulu namanya Zulhulaifah. Ya, jangan dicukik-cukik itu, nggak boleh. Nah, habis itu sampai di Zulhulaifah atau Bir Ali, barulah nanti mikot ya. Dengan 1.000 orang. Iyalah. Masya Allah. Nah, setelah mutawifnya Rasulullah langsung mutawifnya Rasulullah SAW. Insya Allah itu tema umrohnya itu umroh yang sangat deg-degan, karena kan mereka ini lagi musuhan nih, Mekah sama Madinah itu. Nah, 1.400 orang tadi itu mau ke Mekah, mereka lagi musuhan nih, Mekah sama Madinah ini. Nah, tapi karena habis perang tadi. Iya, habis perang berkali tuh, perang Badar, Uhud, Khandaq. Jadi kan perang selama ini belum pernah damai. Ada dendam yang belum terbalaskan. Dan mereka berangkat ke Mekah itu kan. Nah, itu tuh was-was juga itu. Maka Rasulullah itu pakai strategi. Mereka umroh itu tidak bawa pedang. Biar dikira mau menyerang. Kalaupun bawa itu mungkin dia disarungkan gitu. Sarungkan, jadi orang anggapnya itu tidak perang. Nah, maka nanti sampai jalan ya, habis apa namanya itu, nyampe di Bir Ali tadi atau nyampe di Zulhulaifah tadi, setelah mikot. Nah, hewan-hewan kebetulan mereka nih berangkat umroh itu pas musim haji. Jadi habis dari umroh itu bisa langsung menyembelih hewan gitu kan. Jadi langsung bawa hewan ya, sembelih hewan kurban ya. Jadi mereka itu nanti sudah bawa tuh hewan kurbannya. Nah, nyampe di Bir Ali itu udah ditandai itu. Udah ditandai hewan-hewan banyak. Kan 1.400 tadi. Ya, apalagi kita tahu orang Arab tuh kalau makan besar-besar onta tuh bisa dihabiskan berapa itu kan. Nah, akhirnya sudah ditandai, langsung terus jalan berangkat. Tapi Rasulullah sambil berangkat itu Rasulullah juga menyebarkan beberapa mata-mata. Nah, mata-mata disebarkan ya untuk mengecek, mana tahu nanti dicegat atau ada serangan, aman atau enggak ya. Nah, nyampe di tempat yang namanya tuh Usfan kalau tidak salah ya. Nah, itu nanti apa namanya, mata-mata Rasul tuh udah ngasih tahu, ini jangan kebanyakan sama yang megang kamera ya.
ya. Nah, Usman mata-mata Rasul tuh bilang bahwasanya di Mekah itu orang-orang itu sudah berkumpul itu. Orang-orang sudah berkumpul mau menghadang Rasulullah. Jadi berita Rasulullah itu berangkat ke Mekah itu sudah sampai. Nah, sehingga orang-orang Mekah itu udah siap-siap nih, udah siap-siap mau menghadang Rasulullah SAW. Tapi yang lebih bingung tuh kan ini turun semua nih, dulu kan Ya. mana ada jalan tol, gimana bisa tahu jalannya ya? Ya, karena kan Rasulullah kan orang Mekah. Oh. Dan orang-orang Arab itu kan mereka berdagang. Nah, dagang mereka orang Arab orang Mekah itu mereka tuh dagangnya ke negeri Syam. Jalan tuh ada itu kan. Silau. Jalan itu sudah ada sebenarnya. Nah, jalan itu yang dilewatin. Oh, kayak udah kebuka alamat Udah terbuka ya, gitu ya. bukan jalan yang memang belum ada sama sekali, sudah Udah ada itu. pernah dilewati. Nah, jadi lewat terus. Nah, itulah mata-mata Rasulullah bilang orang-orang Mekah sudah tahu. Dan memang nanti beberapa pasukan Mekah itu nanti mendekati di mana Rasulullah itu nanti berada. Bahkan nanti orang-orang Mekah ngutus Khalid bin Walid. Ya, waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam nih. Oh. Ya, dengan Terjadinya pasukan sebegitu berkuda. Ya, Khalid masuk. karena Khalid bin Walid itu masuk Islam itu sekitar tahun 7 Hijriah. Setahun berikutnya. Oh iya. Nanti itu sadar sendiri tuh Khalid bin Walid itu nanti sadar sendiri akhirnya masuk Islam ya. Itu nanti ya. Tapi Khalid bin Walid nanti diutus untuk menghadang Rasulullah SAW sebanyak 200 pasukan itu kan. Nah, ngejar Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah udah tahu tadi kan. Jadi Rasulullah tuh cari jalan baru. Cari jalan lain biar tidak ditangkap. Iya, iya. Nah, cari jalan lain nanti sampailah nanti lewatin yang namanya Saniyatul Murrar kalau salah namanya tuh. Nanti sampai di Hudaybiyah. Nanti dia sampai di Hudaybiyah nanti. Stop di situ. Nah, maka nanti ketemu sama orang Mekah ini berusaha untuk menghadang kaum muslimin. Nah, termasuk Khalid itu nanti bisa mengejar Rasulullah. Nah, kan sekarang kan kondisinya ini lagi panas nih. Lagi hati-hati betul kan? Lagi hati-hati betul. Maka Allah itu menurunkan perintah sholatnya itu sholat yang tidak biasanya. Maksud? Namanya sholat khauf. Jadi Apa tuh? jadi apa namanya? Ada orang yang sholat, ada yang megang ini lagi mengintai itu. Mereka di sholat ya, Iya. bareng. Mereka sholat bareng. Tapi ketika misalnya saf pertama itu sujud, mereka belum. Jadi tunggu mereka selesai sujud baru mereka. Di kondisi Nah, itu, ya tapi ya. di nikah. Jadi dari lengah itu. Nah, Khalid bin Walid ini melihat pasukan muslimin itu lagi sholat waktu itu. Wah, ini lagi lengah nih mereka ini. Iya. Ternyata pas itu loh kok sholatnya beda kayak biasanya gitu. Nah, jadi Khalid bin Walid itu udah ada nyerang. Nah, tapi nanti terjadi dialog ya, jadi diskusi. Ya, gimana lah Rasulullah itu disuruh pulang. Tidak boleh lagi masuk ke kota Mekah. Padahal Rasul itu udah jauh tuh. Jauh tuh dari Madinah sampai udah mau masuk Mekah, itu tinggal dikit lagi. Udah depan gerbang. Iya. Depan gerbang ibaratnya. Udah biar tuh tinggal dikit lagi, udah disuruh pulang. Aduh. Nah, tapi waktu itu Rasulullah tetap berusaha untuk lobby. Tak bisa-bisa. Nah, maka nanti Rasulullah mengamanahkan seseorang untuk diskusi langsung ke Mekah sama pemimpinnya langsung. Rencana awalnya yang mau berangkat itu Umar. Rasulullah biar saya saja yang berangkat. Nah, kata Abu Bakar, Rasulullah jangan kasih Umar. Kenapa? Karena Umar itu pemarah orangnya. Umar itu keras ya, nanti terjadi apa-apa di situ kan. Tidak setuju dengan apa dia, nanti dia tebas saja kepala orang gitu. Jadi yang lembut. Nah, maka nanti diamanahkan Utsman bin Affan. Nah, ini Utsman bin Affan yang berangkat. Ya. Nah, berangkat sampailah ke kota Mekah, nanti ketemu sama pemimpin daerah situ. Ada siapa namanya? Abu Sufyan. Ya, beberapa tokoh orang-orang yang besar ya, Suhail bin Amr dan lain sebagainya. Nah, tapi sampai di Mekah itu Utsman tuh seolah-olah kayak ditahan gitu. Kayak ditahan, tapi ya bahkan di ini dikasih iming-iming gitu. Ya Utsman, udahlah kamu balik lagi itu kan. Udahlah kamu tahu aja sendiri gitu. Tapi Utsman paham dia. Amanah ya. Dia tidak mau dia mendahului Rasul, padahal Ka'bah tuh udah di depan itu. Kan umrah kan tawaf tuh. Iya, iya. Ihram sudah. Tinggal tawaf kan? Iya. Tawaf sa'i. Orang Mekah tuh udah bilang udahlah, umrah Utsman, kamu tawaf aja langsung gitu. Tawaf sa'i gitu kan. Udah tuh kamu pulang gitu. Tapi apa kata Utsman?
tidak mau ya, saya mau nunggu Rasulullah ya. Saya mau tunggu Nabi Muhammad sampai ke sini juga baru kami bareng-bareng ketawaf sama sainya. Nah, jadi ditahan-tahan. Nah, akhirnya itu orang-orang yang kaum muslimin tadi, Rasulullah tadi nunggu lama tadi kan. Nah, waktu itu kan belum ada handphone. Iya. Nggak tahu nih kabarnya itu. Ya kan nggak tahu kabarnya nih. Apa kabar Utsman ya, udah meninggal bagaimana itu. Nah, akhirnya karena lama sekali waktu nunggu sampai-sampai kaum muslimin itu udah mengira Utsman itu sudah wafat. Nah, sehingga Nabi mengumpulkan pasukan, mengumpulkan kaum muslimin itu untuk bersumpah. Lama tadi karena apa, Bir? Kenapa Itu lama? karena ditahan tadi. Oh. Orang Mekah menahan Utsman bahwa sengaja gitu. Terus saya. Nah, akhirnya Rasulullah nanti mengumpulkan kaum muslimin di bawah pohon. Jadi dalam Al-Quran itu ada tuh ayat yang menyampaikan tentang orang-orang yang bersumpah di bawah pohon. Nah, itu maksudnya itu perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, jadi Rasulullah kumpulkan di bawah pohon, pohon Ridwan namanya. Ridwan? Iya, pohon Ridwan, sumpah nanti. Dan itu tuh lihat tuh. Ini sudah berumput semua ya. Ini sudah jadi kayak wisata. Ya, padahal ini kan padang pasir nih. Kok bisa ada rumput? Masya Allah, ini bisa jadi tanda-tanda hari kiamat nih. Ya. Ngeri. Oke, lanjut ya. Nah, maka akhirnya apa? Rasulullah mengumpulkan, lalu mereka bersumpah siap mati untuk Rasulullah. Siap mati nih ya. Maksud itu, Pasukannya tadi sumpah. iya, ketika ada musuh ngejar, berjanji tidak lari. Iya. Woy, kalau orang yang imannya lemah, lari dia kabur ya, Udahlah. menyelamatkan diri kan. Apalagi orang Madinah kan. Kalau orang yang lemah imannya mungkin, ini kan urusannya Muhammad, kami orang Madinah nih, tidak ada urusan. Iya. Tapi maka orang Mekah itu. Nah, maka nanti semua tadi itu berbaiat semuanya. Yang laki-laki pegang tangan gini, yang perempuan tidak pakai pegang tangan. Jadi di situ ada juga orang perempuan di situ waktu itu. Termasuk istri Nabi Ummu Salamah ikut. Nah, istri Nabi gitu. Nah, akhirnya pas sudah semua, barulah nanti Rasulullah SAW menggunakan tangan beliau untuk baiat untuk Utsman. Ini adalah baiat Utsman. Ya, karena Utsman tidak ada tadi ke tempat kan. Nah, dia siap mati untuk membela Rasulullah. Dah akhirnya apa? Ya nunggu kondisi sampai beberapa waktu. Kalau ada juga informasi, udah mereka tetap maju atau akan mundur, itu nanti dirapatkan. Jadi mereka tuh tetap rapat gitu lah. Tetap rapat. Minta pendapat Rasulullah. Dan alhamdulillah beberapa waktu kemudian Utsman bin Affan datang. Utsman bin Affan datang dan akhirnya mereka bikin sebuah perjanjian. Nah, nanti sebuah perjanjian namanya adalah perjanjian Hudaybiyah. Tadi ada sebab ngomong perjanjian Hudaybiyah ya tadi ya? Bukan perjanjian Hudaybiyah, nama tempatnya Hudaybiyah. Ya, kalau tadi nyebutnya Hudaybiyah ya. Nah, tapi nanti namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Oh, itu bukan di Hudaybiyah perjanjian. Iya, Hudaybiyah. Tapi yang tadi itu yang baiat tadi namanya baiat Ridwan. Nah, nanti kan Utsman bin Affan datang nih. Utsman bin Affan datang terus membawa tokoh Quraisy namanya Suhail bin Amr. Nah, ini bekanya udah Utsman tuh udah lobby-lobbyan. Iya. Dan akhirnya itulah hasilnya. Itu maka disampaikan sama Rasulullah Iya. atas dengan bawa Suhail bin Amr menghadap Rasulullah. Nah, intinya itu tadi ada 4 poin. Yang pertama, umat Islam tidak boleh masuk ke kota Mekah di tahun itu. Bolehnya tahun depan. Jadi waktu itu terjadi tahun 6 Hijriah, tapi bolehnya tuh tahun 7 Hijriah. Masih bisa ditolerir ya. Ya, tidak bisa lagi gitu kan. Terus boleh tahun depan, tapi cuma 3 hari. Wah, cuma 3 hari di Mekah itu. Boleh denger. Iya, 3 hari di Mekah. Padahal jauh-jauh nih, cuma 3 hari boleh kan? Nah, itu. Kemudian nanti ada lagi poin yang kedua itu mereka sepakat untuk gencatan senjata, tidak perang lagi selama 10 tahun. Oh, Nah, sama-sama iya. menggunakan senjata ya. Sebenarnya Rasulullah sahabat itu tidak setuju dengan itu gitu. Nah, tapi Rasulullah langsung menganggap ini kemenangan itu. Ini kemenangan. Karena mereka yang minta gitu. Iya. Kalau Islam yang minta, kita damai ya 10 tahun ya. Kan? Beda suasananya dengan orang Mekah yang minta damai itu. Iya. Berarti siapa yang ketakutan? Iya, betul. Orang Mekah yang ketakutan kan.
Nah, maka Rasulullah tuh anggap wah ini kita menang nih. Orang kafir Quraisy Mekah kan. Iya, tapi waktu itu orang Mekah tuh masih belum Islam ya. Belum semuanya. Belum Kalau semuanya. muhajirin? Kalau muhajirin kan udah pindah ke ini, udah pindah ke Madinah. Semua udah berhijrah. Makanya disebut dengan muhajirin tuh kan. Oh iya. Nah, terus poin yang ketiga itu adalah orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu kalau mau masuk Islam harus izin wali. Harus izin orang tuanya. Kalau tidak diizinkan sama orang tuanya, disuruh pulang lagi. Nah, tapi kebalikannya orang-orang yang Madinah, kalau ada orang yang memurtad, tidak perlu izin wali. Nah, ini kan tidak adil nih. Parah sih. Ini makanya Umar itu marah betul dengan ini. Marah ya. Pengen cabut gigi Suhail itu kan. Selevel Umar. Iya, marah dia. Kita kesel juga. Nah, yang keempat adalah poinnya orang-orang yang di luar kota Mekah, Madinah, boleh nih mau koalisi sama siapa serah. Tapi nanti tetap di bawah lindungan Mekah dan Madinah mereka ini. Nah, itu udah sepakat, tanda tangan. Nah, yang nulisnya itu Ali bin Abi Thalib karena Nabi kan tidak bisa nulis, tidak bisa baca nulis. Ali nulis. Nah, memang ada beberapa redaksi yang tidak diterima sama Suhail tadi, misalnya dari Hudaybiyah itu dibikin sama Rasulullah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Suhail bin Amir bilang, apa itu Bismillah ya? Kan orang itu belum Islam. Iya. Wah, kami tidak sepakat dengan adanya Bismillah di perjanjian itu ya. Oh, jadi gimana ya? Udah hapus saja, ganti. Oh, oke, diganti, dihapus. Rasulullah bilang hapus. Awalnya Ali tidak mau tuh. Lah kok dihapus Rasulullah? Ini kan kalimat iya, kalimat mulia, kalimat suci dalam Islam. Udahlah, ada apa-apa lah. Ya. Dihapus sama. Nah, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Nah, jadi Suhail komplain lagi. Kok Muhammad Rasulullah? Kami tidak percaya engkau tuh Rasulullah gitu kan. Engkau ini Muhammad bin Abdullah. Oh ya udah hapus. Nah, Ali sabar itu ya. Iya. Insyaallah. Karena intinya tuh bukan masalah itu cuman ya gimana ya? Administrasi cuman kan. Masih bisa tolerir kan. Ali waktu itu tidak mau tuh dihapus, tidak mau ngapus. Disuruh-suruh sama Rasul tidak mau hapus. Akhirnya Rasulullah bilang mana tulisan yang harus dihapus. Rasulullah sendiri yang hapus. Nah, akhirnya dilanjutkan, ditulis sampai selesai. Udah, tuh. Akhirnya apa? Bubar, selesai. Nah, setelah selesai perjanjian Hudaybiyah itu ditulis, ya udah. Suhail pulang. Nah, Rasulullah bilang, yuk, kaum muslimin silakan kita kembali ke kota Madinah. Nah, udah jauh-jauh nih. Iya. Udah jauh-jauh lah, tinggal dekat mata lagi kan. Disuruh pulang sama Rasulullah. Jadi kita pulang, silakan hewan sembelihannya disembelih. Ayo silakan berdiri cepat. Dan Masya Allah, tidak ada satupun kaum muslimin yang mau melakukan itu. Wah, ini Rasulullah diuji betul. Mungkin mereka merasa belum itu ya, kayak belum afdol gitu. Iya, belum nyampe di Mekah kan? Karena belum sampai Mekah, Belum Mekah, belum afdal aja itu. Udah Rasul yang nyuruh udah mau berdiri. Nah, udah Rasul yang ini, Rasul tuh sampai sedih gitu kan. Iyalah. Dibilang lagi terus saya, kamu muslimin ngajak gimana tuh kalau kita ngajak siswa kan suruh. Iya. Ayo kumpul. Tidak ada kumpul. Kamu muslim tidak ada yang ini, tidak ada yang mau ikut. Sedih Rasulullah SAW itu. Sampai 3 kali Rasulullah ngomong tidak ada yang ngikutin. Ya akhirnya apa? Nanti istrinya yang ngomong, Ummu Salamah. Ya Rasulullah itu langsung pergi ke tendanya. Nanti Ummu Salamah bilang, udahlah, itu sabar. Mungkin ini letak ujiannya karena memang wajar kan, karena umroh itu kan harusnya itu sampai di Mekah ya. Itu kejadiannya. Jadi udah gini saja, udah engkau keluar dari motivasi gitu. Ya, engkau keluar bawa onta. Ya insyaallah ya. Keluar bawa onta sembelihannya, engkau sembelih ya, lalu potong rambutnya sebagai apa? Tahlul. Ya, seperti. Dah. Sebenarnya kayak orang habis umroh. Ya, jadi pergi ke tanah lapang, lakukan sembelih itu, suruh orang cukur rambut, udah cukup diam ya, tidak usah ngomong apa-apa. Kata Ummu Salamah seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah melakukan itu, dan ngikutin kata istrinya, dan akhirnya sahabat yang lain pun juga ikut. Tuh unta tuh. Oke. Ada unta. Pas pula lagi cerita unta ini kan. Unta pun ikut di shoot. Nah, seperti itu. Dan akhirnya apa? Waktu itu sahabat-sahabat yang pun jadi melunak hatinya dan mereka melakukan itu. Karena Rasulullah udah langsung action gitu ya. Iya. Hampir aja mereka tidak mau melakukan. Berarti Umi harus gitu sesuai tapi kalau dia omongin tidak mau, Umi kita duluan yang ngelakuin gitu nah. Diam aja gitu kan. Dia melakuin. Nah, dan akhirnya udah mereka pengikut
Bahkan Umar pun sampai menghukum dirinya sendiri ya untuk berpuasa sampai berapa hari gitu kan, untuk bersedekah sampai berapa banyak itu Karena untuk sempat tidak menghukum mau ya. berdiri tadi ya. Dan juga sering mau marah-marah aja karena tidak setuju dengan pendapat Rasulullah tadi. Nah tapi setelah kejadian itu nanti Rasulullah jelasin kita ini akan menang kok itu. Dan alhamdulillah emang nanti setelah perjanjian Hudaybiyah itu nanti Rasulullah memanfaatkan, Rasulullah berdakwah ke raja-raja lain, raja Mesir, raja Romawi, raja Persia. Jadi beliau kan mereka kan sepakat tidak perang lagi. Iya. Selama ini jadi yang ganggu ya kan Mekah. Jadi dijadiin peluang Untuk dakwah tempat lain. meskipun tadi kalau ada yang murtad, kalau ada yang itu tuh Iya, berpakai tidak masalah. wali-wali. Karena gini, ini bagusnya nih. Rasulullah pengen menguji betul. Dan ternyata tidak ada satupun orang muslimin itu murtad. Tapi kebalikan, orang Mekah yang justru banyak mau ke masuk Islam. Contohnya tuh salah satu namanya Abu Jandal namanya. Abu Jandal, terus satu lagi, nah itu tuh anaknya Suhail tadi. Abu Jandal tuh anaknya Suhail. Tapi Sohail kan walinya. Iya. Otomatis Makanya Sohailnya tidak ngebolehin lah. makanya ketika Suhail tuh nengok, ini Abu Jandal nih. Dia kebetulan baru datang. Jadi ketika Suhail tuh pergi ke Hudaybiyah, Abu Jandal tuh diikat di Mekah. Karena tahu bapaknya pergi, melepaskan diri. Ternyata ketemu bapaknya di situ. Nah, gitu kan? Saya tidak setuju dengan dia ini masuk Islam. Akhirnya apa? Dia dibalikin lagi. Nah, tapi menarik nanti itu dia lepas dan dibunuh orang yang bawa itu nanti, dan dia pergi ke tempat lain, dan kisahnya unik lagi nanti kita ceritain kapan-kapan lagi. Jadi itu kisah tentang Yang versi yang dekat. Abu Jandal ini. Jandal. Jadi Udah kisah Allah yang menggerakkan hati kaum muslimin waktu itu berarti. iya. Tidak ada yang mau murtad jadinya. Tidak ada yang mau murtad. Tidak perlu pakai wali-walian. Mereka yang bikin janji, mereka sendiri Justru mereka yang kemakan malah. sama Dan akhirnya setelah itulah Khalid bin Walid masuk Islam. Masya Allah. Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian juga banyak sahabat-sahabat yang lain tuh masuk Islam. Nah, gitu. Oke, itu saja. Waktunya udah banyak videonya. Oke, cerita lagi. Video yang kisah yang lain lagi, start dulu. Nanti kering. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.